Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainil lamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hakimuddin di dalam channel saya yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tips dan trik bagaimana caranya kita dapat membantu mengontrol atau menurunkan tekanan darah tinggi tanpa menggunakan obat-obatan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, maksud dari video ini adalah bukan untuk menggantikan terapi atau menggantikan pengobatan apabila Anda sudah berada dalam pengobatan kedokteran yang dibantu dengan obat-obatan. Jika Anda dalam pengobatan dengan pengobatan yang menggunakan obat-obatan dari obat-obatan kedokteran, berkonsultasilah dengan dokter Anda untuk dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Anda dapat mengkombinasikan pengobatan yang sedang Anda lakukan dengan tips dan trik yang akan saya sampaikan. Nah, berikut ini adalah tips dan trik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena saya sendiri adalah merupakan seorang yang memiliki keluhan atau memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi. Disebabkan karena memang adanya genetik dari orang tua, dari ayah dan kakek saya yang juga memiliki genetik tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah merupakan pengalaman saya pribadi. Yang pertama, bagaimana caranya saya membantu tubuh saya sendiri untuk mengontrol. Saya juga pernah melakukan proses controlling atau proses perbaikan dengan menggunakan obat-obatan dokter. Tapi saya menemukan bahwa terapi yang dikombinasikan dengan tips dan trik berikut ini lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi untuk menjaga tekanan darah. Nah, yang pertama adalah dengan cara berbekam. Kita akan bicara tentang bekam dan bagaimana cara bekam membantu menurunkan tekanan darah tinggi di lain kesempatan. Yang kedua adalah dengan cara tersenyum. Jadi kalau kita banyak tersenyum, itu insya Allah kita akan memperbanyak meningkatkan hormon bahagia kita, sehingga kemudian kita akan lebih mudah juga untuk mengontrol tekanan darah kita. Nah, yang ketiga, ini adalah yang jarang terbahas, yaitu adalah dengan cara bernafas dalam atau deep breathing exercise. Nah, deep breathing exercise ini ternyata sudah ada penelitiannya. Bahkan dalam penelitiannya itu bisa turun sampai antara 10 sampai dengan 30 poin tensi kita kalau kita melakukan deep breathing exercise. Nah, ada seorang peneliti, jadi kalau kita baca, ada ternyata ketika kita coba googling ya, ada seorang peneliti yang menemukan bahwa deep breathing exercise ini ternyata sangat efektif dan sangat bagus sekali untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Dalam abstrak yang beliau tulis, di sini saya bacakan kesimpulannya. Hal ini menunjukkan terapi relaksasi nafas dalam efektif menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Penelitian ini merekomendasikan terapi relaksasi nafas dalam efektif digunakan dalam menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi. Nah, biasanya sebetulnya ini adalah suatu hal yang sudah biasa saya lakukan dulu ketika saya masih berlatih karate. Jadi kalau saya terkena pukulan dan merasakan sakit dari pukulan tersebut, biasanya saya akan melakukan deep breathing exercise atau nafas dalam, dan itu akan sangat jauh sekali mengurangi rasa sakit yang diterima akibat pukulan tersebut. Nah, nafasnya yang seperti apa? Jadi yang saya lakukan buat diri saya sendiri ya, ini pengalaman saya pribadi, yaitu dengan cara saya berbaring, kemudian saya melakukan deep breathing. Bukan seperti nafas yang biasa yang kita tarik lewat hidung dengan cara mengempiskan hidung seperti ini. Bukan, tapi dengan cara bernafas dalam. Mungkin mirip-mirip seperti Darth Vader kalau Anda adalah seorang Star Wars fans ya. Jadi nafasnya dalam seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda lakukan dengan cara panjang nafasnya, kemudian keluarkan juga dengan cara yang panjang. Lakukan antara 2 sampai dengan 10 menit. Cara bernafasnya, nafas dengan keseluruhan bagian dada dan perut Anda. Jadi diafragmanya juga ikut mengembang. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru-paru di bagian bawah yang jarang sekali terpakai. Ya, jadi nafas, semuanya naik semua. Dadanya naik,
Perutnya juga dilakukan dengan posisi tidur. Nah, dalam 2 sampai dengan 10 menit biasanya tensi kita itu dia akan turun antara 10 sampai dengan 30 poin. Kenapa bisa begitu? Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca, ternyata ini ada hubungannya dengan saraf parasimpatetik kita. Jadi kita ada 2 sistem saraf. Yang pertama saraf simpatik, yang kedua adalah saraf parasimpatik. Ini dalam bahasa Indonesia. Saraf simpatik adalah yang kita gunakan sekarang. Saya menggerakkan tangan saya, menggerakkan kepala saya. Ini adalah saraf simpatik. Tapi ketika kita tertidur, kemudian semuanya kita sudah tidak sadarkan diri, tangan sudah tidak bergerak, wajah sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi, kaki juga sudah tidak bisa bergerak. Secara automatically, jantung kita masih berjalan, paru-paru kita masih berjalan, otak kita masih berjalan. Nah, ini adalah tugas dari saraf parasimpatik. Saat kita bernafas dalam tadi, tubuh kita itu kemudian switching dari saraf simpatik kepada saraf parasimpatik. Yang dalam kondisi saraf parasimpatik itu tubuh kita lebih calm, lebih rileks, lebih tenang, yang kemudian itu akan berimplikasi kepada turunnya tekanan darah kita. Nah, dan juga orang yang kita mencoba berlatih untuk menggunakan deep breathing exercise, ya, nggak aneh-aneh ya, nggak pakai nafas segitiga, segi 5, segi 6, nggak, cukup tarik saja, tarik dalam, keluarkan juga panjang, dilakukannya betul-betul di dalam. Itu sudah cukup untuk membantu kita menurunkan tensi darah kita. Nah, ini di dalam hal yang lainnya juga kita menemukan bahwa ternyata nafas ataupun deep breathing exercise ini, nafas dalam ini juga membantu kita untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih berkualitas. Jadi sebelum kita tidur, kita coba untuk bernafas yang dalam. Lagi kalau dicampur atau digabungkan dengan terapi memaafkan yang pernah saya bahas sebelumnya, itu nanti akan lebih efektif lagi gitu ya. Jadi sebelum kita tidur, kita berikrar bahwa kita sudah dan kita akan memaafkan semua kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, demikian tips dan trik kesehatan kita kali ini yang sangat sederhana sekali. Walaupun sederhana, tapi efektivitasnya cukup tinggi. Nah, ini juga sudah saya cobakan kepada banyak orang, dan ternyata mereka rata-rata menunjukkan bahwa setelah melakukan terapi deep breathing exercise, walaupun belum minum obat, kalau sudah minum obat mungkin akan lebih bagus lagi. Walaupun belum minum obat, tekanan darah mereka turun antara 10 sampai dengan 30 poin setelah mereka melakukan deep breathing exercise. Dalam Al-Quran juga ada penjelasan-penjelasan tentang nafas, diantaranya di dalam surat Al-An'am 125. Bagaimana seorang yang ketika dia kekurangan oksigen, dia akan merasa tercekik. Nah, kita sangat penting, sangat perlu dengan oksigen ini, maka kita perlu untuk kemudian membiasakan kita berlatih dengan deep breathing exercise. Ada cara lagi selain deep breathing exercise. Apa itu? Bernafas dalam seperti ini. Keluarkan dengan bunyi. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ngaji maksudnya, ya. Jadi selamat mencoba. Mudah-mudahan dengan deep breathing exercise, mudah-mudahan dengan ngaji, Anda akan dapat membantu tubuh Anda untuk mengontrol tekanan darah Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan dicoba. Kalau belum dicoba, Anda nggak akan tahu. Ya, silahkan dicoba. Mudah-mudahan Anda akan lebih mudah untuk mengontrol tekanan darah tinggi Anda. Gimana cara mencobanya? Siapkan pengukur tensi di tangan Anda, kemudian coba tanpa deep breathing exercise. Kemudian ada deep breathing exercise, ya paling nggak 7 menit lah, gitu ya. Tarik dalam, keluarkan panjang, tarik dalam, keluarkan panjang, relax, maafkan salah-salah orang yang ada kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah akan membantu Anda. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.